Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan merasakan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde ketiga. Sebelum bergabung di grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang, Indonesia berada di pot paling terakhir, yaitu pot 6 bersama Korea Utara dan juga Kuwait. Bergabung di grup neraka membuat negara Vietnam atau pasukan Nguyen mengomentari Indonesia yang katanya tidak akan mampu bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut komentar netizen Vietnam usai Indonesia bergabung di grup C. Kalau Indonesia mau masuk Piala Dunia, harus menunggu Vietnam dan Thailand ikut Piala Dunia dulu, baru giliran Indonesia. Indonesia kemungkinan akan finish di peringkat kelima dan memainkan babak tambahan yang mempertemukan 4 tim terbawah. Indonesia bisa mendapatkan setidaknya 6 atau 9 poin di pertandingan kualifikasi ketiga. Pak pelatih Korea, Shin Tae-yong, harus kembali ke Korea untuk melatih tim Korea yang lebih terhormat lagi. Jika terus melatih tim Indonesia, dia akan dipermalukan dan dipermalukan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tabel Indonesia hampir sama dengan Vietnam. Sebenarnya, Indonesia menjadi naturalisasi dan Vietnam kalah 3 kali karena cara mereka menggunakan orang dan pelatih. Karena masih baru di Vietnam dan Thailand, maka Vietnam dan Thailand akan terbiasa. Piala AFF akan segera menunjukkan hasilnya. Sama seperti tabel Vietnam sebelumnya. Indonesia sekarang berkelas dunia dan mereka seperti Belanda yang bermain di World Cup. Jadi mengapa tim-tim Asia tidak menyerah? Babak kualifikasi World Cup 3, Indonesia hanya tim jalan raya. Grup ini sama persis dengan grup Vietnam. Itu suatu kebetulan. Selamat Indonesia akan dihukum. Jika Indonesia kembali mendatangkan beberapa pemain Belanda ke tim Eropa, mereka akan menjadi nomor 1 dan bersaing memperebutkan gelar juara. Terlalu keras, 12 tahun yang lalu, Indonesia dihancurkan 10-0 oleh Bahrain di lapangan tandang. Jepang, Australia, atau Arab Saudi tidak mungkin dilakukan. Di Cina, Indonesia bisa mendapatkan poin. Mungkin sama seperti Thailand 2018 dan Vietnam 2022. Indonesia bersaing memperebutkan juara ketiga. Mirip sekali dengan penyisihan grup Vietnam di babak sebelumnya. Kita lihat saja berapa poin yang diperoleh oleh Indonesia. Hihihi, tentu kita tetap mengakui kemajuan Indonesia. Terlalu banyak orang Indonesia yang dinaturalisasi akan mudah tersingkir hanya dengan permainan buruk yang tidak disengaja, pengemudi salah jalan, teror, mental di tempat para pemain menginap, memberikan lemparan buruk kepada tim tandang, pemadaman listrik saat para tamu sedang berlatih. Indonesia akan menduduki peringkat ke-1 dan lolos ke toilet. Tolong ayo dukung Indonesia. Minus 20 gol hilang sama dengan 0 poin. Indonesia diprediksi menempatkan posisi 6/6 di grup C. Datang ke sini saja sudah bagus. Saya bilang, kalaupun Indonesia menaturalisasi seluruh tim, tidak mungkin. Apalagi Cina dan Bahrain tidak lemah. Cobalah untuk mendapatkan poin atau lebih dari Vietnam, dan Anda akan baik-baik saja. Saya sangat menantikan bagaimana Indonesia bermain. Namun menurut saya, Indonesia masih belum bisa ke Piala Dunia 2026. Mungkin rombongan pemain naturalisasi ini harus menunggu Piala Dunia 2030. Kalian anggap saja itu Indonesia halan-halan, gameplaynya baru dan oke, tapi hanya bisa digunakan di Vietnam. Kekalahan beruntun yang panjang akan berakhir di tabel seperti itu. Tapi mungkin bukan berarti kalian menyatakan Indonesia top 4. Indonesia yang masuk kategori ketiga terlalu sukses. Dengan pemain yang ada di skuad Indonesia bisa bersaing memperebutkan posisi keempat bersama Cina dan juga Bahrain. Indonesia tetaplah kuat. Menurut saya, sehebat apapun Indonesia dibandingkan Vietnam, yang ada hanyalah skor yang lebih besar dari Vietnam di babak sebelumnya, dan Piala Dunia hanyalah mimpi. Sejujurnya, di arena bermain di mana kita harus menghadapi tim-tim yang memiliki DNA, tidak apa-apa untuk bersikap bermusuhan. Tapi ketika kita melangkah ke arena bermain yang besar seperti kualifikasi World Cup ketiga, kita harus saling menyemangati seperti orang Thailand menyemangati Vietnam. Mendengarkan analisanya, seperti terlalu cemburu. Setelah sampai pada putaran ketiga kelompok ini, ada 2 atau 3 orang yang pernah ke toilet. Tidak ada kelompok yang mati.
DNA cowoknya tinggal satu lagi. Jadi mari kita dukung mereka berjuang untuk Indonesia. Ketua Dewan Direksi Indonesia yang baru itu berjalan dengan sangat baik. Indonesia, aku udah orang Asia, aku mau dapat tiket ke toilet. Karena itu saya dengar Indonesia menggunakan hampir seluruh skuad naturalisasi, sedangkan Vietnam ini menggunakan skuad pribumi untuk bermain di Vietnam, sehingga kekuatan dan kekuatan fisiknya tidak sebaik itu. Tapi saya berharap dengan bakat Guru Shin, dia akan melakukannya. Bantu Indonesia membuat namanya terkenal di Liga DNA. Kualifikasi World Cup ketiga, Indonesia penuh dengan produk berkualitas. Entah trik apa yang bisa mereka lakukan. Buruan naturalisasi pemain berkualitas yang main di Euro di Belanda, baru ada harapan. Performa Indonesia kini berkelas dunia, meraih gelar juara dunia saja sudah lebih dari cukup. VFF luar biasa menandatangani kontrak dengan pria gila dan kehilangan mukanya. Saya sangat mengagumi Indonesia. Teruslah berkarya, Coach Shin. Mau main Piala Dunia bukan sekedar ngomong. Tim-tim di Asia selalu kuat, tapi lolos ke Piala Dunia itu sulit. Apalagi kawasan dataran rendah Asia Tenggara punya sedikit yel yang memancarkan arogansi tanpa tahu mereka sedang dibandingkan dengan apa. Belanda berkembang, jatuh di kelompok maut. Saya sangat menyukainya. Papan ini seperti Vietnam dulu. Semoga Indonesia juara Piala Dunia. Saya dukung Indonesia peringkat 3 klasemen. Kekuatan mereka sangat bagus. Berjuang. Melihat skuad yang saat ini, 90% pemain naturalisasinya berasal dari Eropa seperti Indonesia. Harapannya pasti akan lebih besar. Saya berharap Indonesia bisa ikut serta mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk bangkit. Ketika mereka melihat Indonesia kuat, mereka akan berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan generasi muda. Indonesia adalah laki-laki tertua yang standar dan tidak perlu penyesuaian. Mereka bisa meraih 5-6 poin. Seluruh pencinta sepak bola Vietnam bersedia dengan sepenuh hati mendukung dan mendoakan agar tim hero Indonesia bisa meraih hasil yang baik. Zaman sudah berubah. Jika tim Vietnam masih bertahan dengan sistem yang ada seperti sekarang, sangat sulit untuk berkembang dan berbicara di level Asia dan dunia. Ikuti zaman, jangankan sekelas tim Indonesia, Prancis dan Maroko aja banyak pemain naturalisasinya. Mengapa negara-negara Asia Tenggara selalu berada di grup neraka kualifikasi Piala Dunia babak 3 zona Asia? Indonesia menjadi poin bank bagi Jepang, Australia, Arab Saudi, Lebanon, dan juga Cina. Siapa yang tidak pernah melempar tekan Indonesia masuk lembung dunia ketiga pada tahun 1938? Wah, Indonesia coba dan coba. Harapan semua orang di Asia Tenggara. Jika beruntung dan tidak masuk grup maut, maka tim Indonesia akan mengikuti World Cup. Bahrain harus menciptakan kembali adegan menghancurkan Indonesia setelah lebih dari 1 dekade. Sepanjang hari, suara trompet Indonesia terdengar nyaring, memalukan secara bertahap sudah cukup. Jika kamu tidak mengatakan hal buruk tentang Indonesia, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. IQ yang sangat memalukan. Doi Indonesia tidak mengenal usia. Kita bisa saling mengolok-olok di media sosial. Di dunia nyata, kami bersaudara dan saling mendukung karena kami orang Asia Tenggara kuat dengan persatuan. Vietnam harus menjadi milikmu. Vietnam, tapi kamu biarkan orang Indonesia itu di sini untuk bertemu. Dia kalah di 2 pertandingan beruntun. Belum kecewa Indonesia adalah masa yang berbeda sekarang bertemu Vietnam. Saya hanya makan bawang.